Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Virgi dari jurusan Sastra Indonesia akan sedikit menceritakan apa yang saya alami, saya rasakan, dan saya rekam dengan kuat dalam memori penyimpanan otak dan hati saya. Semua kenangan bersamamu, bersama mereka, dan bersama kita. Mari kita awali cerita ini dengan melihat footage keindahan alam Mukoh. Iya, Mukoh. Mukoh merupakan salah satu dusun di Desa Cawan, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Sebelumnya saya pun tidak tahu sama sekali ada di daerah mana itu Mukoh. Tapi kalau rumahmu, ya bisalah kita ngobrol nanti. Ini dia anak-anak padukuhan Mukoh yang sebenarnya nggak seberapa ini. Tapi kalau nggak ada mereka sepi banget ini KKN. Kayak lagi tinggal ayam nge-game atau baca buku. Nah, bersama mereka-mereka ini, saya, Virgi, yang sama sekali tidak bisa mengajar, emosian ke anak kecil, dan selalu pengen sat-sat, diuji kesabarannya dengan memberi ruang kelas bagi mereka yang ingin belajar puisi dan cerpen. Gokil ya. Proses belajar ini dimulai dari tahap persiapan atau saya sebut sebagai proker praacara. Mengapa proses ini saya jadikan proker dan dimasukkan ke dalam matriks? Karena praacara sama pentingnya dengan menembak gebetanmu. Jika persiapan matang, maka acara puncak akan sempurna. Persiapan tersebut meliputi menyiapkan materi, membuat media belajar yang menarik, dan semua hal yang saya rasa perlu disiapkan, termasuk mood dan energi yang penuh untuk bahagia. Setelah tahap persiapan selesai, kemudian hari acara dilaksanakan, seperti mengajar, diskusi, sampai akhirnya anak-anak dapat membuat karya mereka berupa puisi maupun cerpen. Tahap terakhir yaitu pasca acara. Siapa yang sering menyepelekan kejadian setelah acara? Kalau gitu jangan kaget ya kalau kamu tiba-tiba di ghosting sama kerasmu, padahal dia cakep loh. Di tahap ini maka karya dari anak-anak tersebut kemudian diolah sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka yang tetap menyukai kegiatan menulis di era gempuran gadget, ya nggak teman-teman? Nah, karya-karya dari mereka kemudian dibukukan menjadi buku yang berjudul Tulisan-tulisan untuk Dikenang. Mengapa saya memberi judul tersebut? Karena tulisan-tulisan mereka itu dekat dengan kehidupan, kejadian, maupun cerita di sekeliling mereka. Ada yang menulis tentang kucingnya dia, tentang rumahnya yang beristana, bahkan tentang makanan kesukaannya. Hal-hal tersebut terasa sangat manis untuk dikenang. Maka, karya-karya mereka kemudian saya jadikan satu buku dengan judul Tulisan-tulisan untuk Dikenang, untuk mereka dan dari mereka. Begitu kiranya cerita saya mengenai perjalanan mengingatmu sebagai kenangan terindah. Cerita-cerita berikutnya akan saya ceritakan secara lisan dan tatap muka jika berkenan. Siapa tahu setelah menonton video tugas KKN saya ini, kamu jadi berencana menjadi teman saya. Iyalah, teman saja, karena saya sudah punya ayang dan dia serba bisa. Terima kasih ya, cinta kasih dari saya untukmu dan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak baik.